Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan kami di Malang Architecture Week 2021. Ini acara yang diadakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Malang. Ini acara event gede ini ternyata. Nama acaranya itu disingkat tuh jadi MAW 2021 dengan tema menemukan ruang. Nah, kalau dari saya lihat ininya nih sebenarnya Malang Architecture Week ini bertemakan menemukan ruang. Acara ini bertujuan untuk memberikan jembatan antara masyarakat dengan arsitek yang juga sebagai media untuk memperkenalkan, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat luas tentang profesi arsitek itu sendiri. Jadi ini salah satu upaya dari teman-teman di Malang, khususnya di arsitek yang tergabung di Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Malang itu untuk lebih dekat ke masyarakat gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kan kita tahu ya arsitek, oh ya kamu arsitek ya Anda arsitek, tapi kan kadang-kadang masyarakat kan nggak tahu juga ya detail kerjaannya seperti apa, susah dan senangnya kayak apa, perjalanan karirnya kayak apa, sekolahnya seperti apa. Jangan kadang-kadang orang mikir ujuk-ujuk kamu jadi arsitek gitu kan, karena kadang-kadang suka ada klien tuh tiba-tiba, wah mas gambar-gambar doang kok bayar sih mas gitu kan ngenes gitu ya mas, kadang-kadang ya klien masyarakat itu kan taunya gitu ya gambar doang gitu kan, padahal wah kalau kita jelasin ke klien tentang seperti apa kita sekolah kan kadang ya waktunya juga mungkin terbatas. Mungkin dengan event seperti ini, cara seperti ini mungkin bisa lebih cepat untuk exposure dan publikasi sih sebenarnya. Ya, ini bisa sebagai media untuk interaksi secara langsung atau secara daring untuk masyarakat dan juga arsitek gitu. Ini usaha yang sangat bagus sekali dari IAI Wilayah Malang. Nah, untuk kesempatan kali ini, izinkan saya, Parlindungan Ravelino, akan mengajak teman-teman sekalian nih ngobrol di MAW Podcast. MAW Podcast ini salah satu dari rangkaian acara Malang Architecture 2021. Selain podcast ini juga ada pameran 50 karya arsitek IAI Wilayah Malang. Yang kedua nanti ada seminar. Yang ketiga ada talk show dengan 6 arsitek asli Malang yang sukses berkarir di luar Malang, dan ada 6 arsitek muda dari Malang, arsitek Malang sendiri yang bekerja dan berpraktik di Malang. Dan yang keempat itu ada acara pameran buku arsitektur. Ini sejauh ini saya lihat ini katanya sih acaranya dikerjakan dengan secara online ya mas ya, secara daring gitu, bisa dilihat nanti di websitenya juga sih gitu. Nah, kali ini saya dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Miftah. Mas Miftah Syarifuddin. Iya, Mas. Sehat, Mas. Apa kabar, Mas? Sehat, Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini kita baru ketemu secara langsung di sini. Biasanya tuh kita like-likean di Instagram, komen-komenan di Instagram. Iya, baru kali ini. Ini Seru akhirnya ini kayaknya. dipertemukan sama Mas Yosaf dan Mas Abadi dan Mas Indra ini. Mm-mm. Iya, kalau saya lihat sih, aku sering lihat namanya Iya, Midun and Partner, cuma namanya ternyata nama aslinya Mas Miftah. Lahir di Batu 30 September 1986, alumni dari ITN Malang. Berdomisili kantor berarti di Surabaya ya Mas, bukan di kalau Batu ya? sekarang sih Surabaya, Mas. Oh di Surabaya. Surabaya Batu sih tepatnya. Oh, bolak-balik dong Mas? Bolak-balik tiap tiap ada klien ya bolak-balik lah. Mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali. Balik Surabaya Surabaya Batu itu jam setengah Mas, atau berapa? 2 jam. Oh, 2 jam ya, 2 jam Lewat juga ya. tol. Oke. Mas Miftah menyelesaikan kuliah dan langsung bekerja di beberapa pekerjaan yang saya lihat di sini nanti Mas Miftah, maaf, aku manggilnya Mas Mas Miftah atau Midun Mas aja. Mas Midun Midun, aja. oke. Nanti aku juga mau nanya itu kenapa namanya Midun. Kalau disingkat Miftah Syari Sahrudin berarti Midin dong harusnya. Boleh lah. Harusnya Midun. Mas. Oke, Mas Midun Oke. ini ada pengalaman kerja di beberapa perusahaan, ada di kontraktor juga, ada di konsultan, dan sekarang membuka kantor studionya sendiri yang bernama Midun and Partners. Nanti cerita ya Mas tentang perjalanan karirnya sedikit.
Dan aku dapat insight ini dari teman-teman bahwa Mas Midun ini sering mengikuti kompetisi, katanya langganan kompetisi, langganan sayembara. Layan ke Langganan sayembara. Apa? langganan. Nanti kita tanya betapa kenapa sih penting ikut sayembara? Apakah memang ada insight tertentu ataukah memang kebetulan lagi ngisi waktu luang atau gimana? Saya juga nggak tahu, dan ada beberapa penghargaan dari 2015 sampai 2021 ini ada beberapa penghargaan yang sudah didapat. Ada yang di 2015 itu juara 4 interior design block office di Kota Wisata Batu. 2017 itu juara 2 runner up sayembara Ondulin Green Roof yang ketiga acaranya. 2018 Big Five Design Market Turis Kota Wisata Batu. 2019 5 karya terbaik Indonesia yang arsitek rumah tangga bencana, dan 2019 ini ada 2 award ya Mas ya? 3 ya, sorry. 3. Best 25 rumah tangga bencana dari Jayambor, dan juara 1 Gajah Mada Eco Green Competition Master Bathroom. 2020 Best 40 sayembara Pasar Godian. Top 5 sayembara Light and Shadow dari Lipsil American Standard. 2001 Top 10 sayembara Modular of Design Kreatur nomor 3 ya Mas. Ya. Nah, aku ngikutin Malang ini, kadang-kadang mungkin karena pernah ke sana juga, kenal dengan beberapa teman-teman di Malang juga. Ngikutin ini, Malang salah satu kota yang aku pikir sih dia punya khas sendiri, karena dia mohon maaf kadang-kadang ya ini kota kecil yang sangat eksotis gitu ya, terus tapi arsiteknya tuh kece-kece gitu, keren-keren gitu. Salah satunya nih aku lagi interview Mas Midun. Mas Midun, mungkin nanti Mas bisa cerita dulu tentang profil Mas dan beberapa karya Mas yang akan kita presentasikan, akan kita lihat. Nanti kita sama-sama simak, dan kalau nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Mas presentasi ya Mas ya. Oke, siap. Mas, waktu dan tempat dipersilakan Mas. Oke, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mas Parlin sudah mau share bareng-bareng sama Siap, saya. Mungkin bisa langsung ke screen ya. Share screen Mas. Tak share ya. Jadi memang satu konsep yang mau tak tampilin untuk di MAW ini sesuatu yang berbeda dari yang lain mungkin ya. Yang pertama yaitu saya temakan terabasan atau jalan pintas. Domisili saya aslinya sih Batu, Malang. Sekarang memiliki studio di Surabaya, tapi biasa sih untuk lokasi sih bisa kita jangkau ya sekarang ya, untuk proyek-proyek lain nggak harus di Surabaya, jadi biasanya sih ada undangan untuk dipanggil ke tempat-tempat lain ya, mungkin Madiun, Jogja, Jakarta. Saya itu alumni arsitektur ITN Malang 2008. Terus pengalaman pertama kerja langsung ke general kontraktor PT SBPI. Terus 2011 saya ke desain konsultan, dan 2016 baru memulai studio Midun and Partner. Untuk pengalaman di 2008 sampai 2011, kalau kontraktor kan memang kecenderungannya kan ke bangunan fisik ya Mas ya. Jadi proyek-proyek yang saya dapat yang pertama itu Hypermart. Ada di Jaten, Jakarta, Puri Kembangan, terus Bogor, Mall Skapkan Baru, Mega Mall Pontianak, PTC Surabaya, Lipo Karawaci. Jadi pengalaman yang saya dapat dari proyek Hypermart ini yaitu berpindah-pindah tempat, jadi pengalaman baru yang luar biasa ya, yang setiap 2 bulan sekali itu proyek ini harus selesai. Terus 2 bulan lagi harus kerjakan lagi dari awal sampai akhir. Jadi proyek Hypermart ini proyek yang lumayan menantang. Dari waktu segi 2 bulan kita harus rampung untuk pekerjaan fisik 2 sampai maksimum 3 bulan lah. Terus yang kedua yaitu pengalaman dari
MPM Honda Malang juga proyek fisik, semen 3 roda di Cirebon juga proyek fisik, yang mana memang dari PT SBPI ini memang cenderungan di proyek fisik. Dari kontraktor ini perjalanan karir yang pertama memang drafter, kemudian untuk PM saya atau project manager saya nggak mau kalau lulusan arsitektur itu hanya sekedar dari drafter, jadi harus ke supervisi, di mana memang tugasnya enggak hanya untuk menggambar, di mana kalau di proyek lapangan atau kontraktor memang cenderung kalau arsitek kan ke drafter, larinya ke shop drawing, padahal untuk seorang arsitek mempunyai kelebihan lain lah. Jadi diharuskan untuk bisa as-built drawing, pengawasan terhadap tukang, pekerjaan kualitas, harus mengetahui, diajarin bagaimana membuat BQ, RAB, yang mana di kampus saya tidak dapat untuk pekerjaan yang mana ini seharusnya notabene dikerjakan teman-teman sipil ya. Jadi kayak negosiasi bahan, detail bahan, struktur bangunan ini sangat membantu saya dalam perjalanan karir sampai sekarang. Jadi kita di kontraktor ini memang diajarkan banyak sampai akhirnya untuk proyek yang terakhir saya sampai ke site manager. Jadi kalau di kontraktor memang harus memiliki paket komplit kalau kita mau berkembang, jadi mulai gambar, menghitung, negosiasi sampai menentukan bahan. Jadi banyak pengalaman yang memang membantu saya sekarang ini untuk mendesain. Jadi sangat apa ya, sangat membantu untuk karir arsitektur saya. Yang kedua, saya dari kontraktor memang batin saya itu kan arsitek ya, jadi gimana itu pengen mendesain. Jadi waktu 2011 saya memutuskan untuk resign dari SBPI dan berlabuh di desain konsultan Surabaya, yang mana memang notabene dari arsitek ke sipil balik lagi ke desainer kan memang nggak gampang ya, jadi rada kaku. Jadi di kantor saya yang konsultan ini memang banyak pelajaran-pelajaran lagi yang harus saya pelajari mulai dari nol, dari segi desain. Jadi dari arsitek ke sipil balik lagi ke arsitek memang butuh apa ya, butuh banyak pelatihan lah, butuh banyak pengalaman berargumen atau berdiskusi sama banyak orang. Di desain konsultan saya masuk sebagai junior arsitek, terus sampai ke jadi senior arsitek. Saya banyak belajarnya yaitu mulai dari desain interior dan eksterior, kualitas proporsi, komposisi, fungsi, estetikanya mulai lagi dibentuk, pemilihan materialnya, tapi dengan kita kemarin sudah masuk di kontraktor, jadi untuk bentukan-bentukan yang rada susah atau sulit dibangun sih sudah mulai bisa kita minimalisasi ya. Jadi kita bisa sedikit untuk berlebihan lah untuk mengolah bentuk yang rada ekstrim, tapi tetap dari kualitas struktur, harga, estetika masih bisa kita diskusikan. Jadi tidak terlalu kaku dari ke desain kita pingin A harus A gitu, enggak. Jadi harus tetap bisa difleksibelkan. Nah, 2016 saya mulai berani untuk membuka yaitu Midun and Partner Arsitek, dengan yang pertama yaitu memulai desain-desain arsitektural rumah tinggal, apartemen, hotel, mall, retail, villa, dan mencoba untuk membuka wawasan baru melalui sayembara arsitektur. Yang pertama proyek fisik, yang kliennya yaitu Mr. R, Citraland Surabaya, di mana ya inilah memang idealis sama desain awal dan akhir itu rada ekstrim ya. Yang pertama itu orangnya ini orang Batak, terus tinggal di Surabaya. Saya ingin itu membuat suatu karakter lah, yang mana ingin ide-ide dari Batak itu saya tampilkan di era modern. Basic saya memang ingin itu mengkombinasi antara tradisional dan modern.
Untuk desain pertama sih sudah kita oke sama bapaknya. Oke, terus kecenderungan owner itu kan atau klien itu kan pasti ibu dan bapak ya, 2 orang. Tapi yang maju itu biasanya itu bapak dulu. Setelah kita deal oke, 90% oke, dilaporin ke ibu dan ibunya, wah kok gini ya. Apalagi kalau mindset orang dulu sama sekarang kan beda. Jadi kalau yang tiap klien kan pasti punya cita-cita ya. Akhirnya ibunya usul, saya pingin nampilin ide, yaitu yang ide kedua, Mas. Nah, ide kedua oke lah kita tampilin, tetapi di tengah jalan saya yang rada mundur. Jadi proyek ini saya kok dianggap idealis ya juga tidak. Jadi kayak enggak mantap, enggak sreg gitu. Akhirnya terjadi nego dan saya sempat mengundurkan diri karena ada desain kedua. Jadi desain saya itu yang pertama ditolak, akhirnya bergeser ke desain kedua. Tapi saya itu setengah hati, tapi saya kerjakan. Tapi di tengah jalan saya sempat mundur, dikerjakan arsitek lain. Oh, yang kedua arsitek lain gitu, Mas, atau yang ketiga? Yang kedua itu desainnya tetap saya, tapi saya mundur gitu, Mas. Jadi tetap tak kasih, tapi ya sudah saya kasih gambar aja, tapi untuk kelanjutan proyeknya saya berhenti. Terus diambil alih arsitek lain. Akhirnya muncul yang ketiga ini, yang final ini, kliennya tetap ingin saya yang megang. Jadi saya yang ketiga ini sempat bantu di sisi fisik ya. Jadi semi konsultan dan kontraktor, Mas, yang ketiga. Jadi yang ketiga ini akhirnya saya masuk lagi untuk pengisian interior dan menyelesaikan tampak fasada yang belum selesai. Jadi untuk desainnya ya ini, jadi 1, 2, dan 3, finalnya yang ketiga itu. Nah itulah. Yang pertama ini berarti Mas desain atau Mas fisiknya? Fisik aja. Yang pertama itu desain. Desain ya. Desain. Yang kedua desain, yang ketiga ini fisik interior dan fisiknya, Mas. Fisiknya dalam artian bantu di pengawasan ya. Kalau pekerjaan fisiknya dia punya subkon sendiri, terus saya yang take down ke tukang dan mandornya. Ya, sebenarnya desain satu ini menarik banget loh ini, Mas. Maksudnya ya dari segi bentuk ya, maksudnya kan ya dapat ya gitu kan. Iya, betul. Tapi ya manusia ya. Kemarin sempat kita duduk-duduk di depannya itu, Mas, tempat taman yang hijau itu. Dun, kenapa ya nggak kita pakai desain yang pertama dulu ya? Kayaknya bagus dulu. Ya, Pak. Jadi itu sempat ngomong Pak. Iya, saya omongi. Ya saya cuma senyum aja, Mas. Ya gitulah penyesalan, Pak. Selalu di akhir. Beli tanah satu lagi, Pak, di sampingnya. Ya, ini kejadian yang sempat mungkin beberapa teman arsitek juga alami. Pasti kita yakinlah kita memberikan desain yang terbaik, bukan untuk sekarang kan, pastinya untuk 1, 2, 3 tahun atau kalau bisa lebih lama lah daripada yang baru gitu. Jadi ya inilah proyek fisik yang lumayan menguras pikiran ini. Ya, inilah kesimpulannya, memang arsitek punya idealis, owner memang punya idealis juga. Jadi saya memahami kenapa owner juga punya ini idealis ya. Jadi memang waktu kecil mungkin ya, kalau owner waktu kecil, kalau ibu-ibu pasti punya rumah yang kayak princess ya. Rumah kayak putri-putri atau klasik gitu ya. Jadi dia pingin untuk waktu punya uang, dia kepingin membuat itu, Mas. Jadi gitu. Mimpinya ya, Mas. Mimpi. Jadi kita sebagai arsitek kadang wong yang nempati kan owner ya. Jadi bukan kita ya. Jadi kadang itu banyak cita-cita owner itu yang memang kepingin ditampilin saat mereka sudah punya uang. Jadi ya tergantung kita aja mau mundur atau maju. Jadi nggak ada yang salah sih. Siap, setuju, Mas. Nah, akhirnya ini kenapa saya memilih sayembara arsitek, karena yaitu menuangkan idealis, dan saya tuh senang sama tantangan, kompetisi juga, terus mengukur kemampuan pastinya, sama menunjukkan karakter desain. Jadi ujuk-ujuk kalau kita lulus kuliah mau jadi arsitek yang dikenal kan nggak mungkin, Mas ya. Jadi kalau ingin orang tahu kita, ya kita harus
mencoba sesuatu yang orang lain atau owner itu mengenal kita. Jadi kenapa saya memilih sayembara? Salah satunya ya ini tadi, karena ingin menuangkan idealis. Ya. Yang pertama itu setelah keluar dari konsultan, saya iseng-iseng ini. Mencoba ada sayembara di Kota Batu sih. Waktu itu blok office Kota Batu. Kota Batu kan ada kantor lama, terus ada kantor baru. Terus saya coba kok iseng-iseng, ini lumayan waktunya enggak lama. Terus akhirnya saya masukin konsepnya dan alhamdulillah sih masuk 4 besar yang ini. Nah, ini dulu masih Bapak Edi Rumpoko ini, jurinya juga ini. Nah, ini terus yang kedua, ini yang lumayan membuat saya lebih dikenal ya. Yang dibantu juga dulu MBA PKI juga ini ya. Ada ya Mas ya? Iya, ini yang lumayan dibantu promosi juga. Ya ini awal-awal dulu kenal Mas Parlin ya, ini 2017 ini lumayan membuka karir lah Mas. Jadi membuka karir ini sayembara, saya coba masukkan ide dan alhamdulillah sih masuk ini nominasi juara 2. Juara 2 ini. Dulu ini yang lumayan saya awalnya memang nggak punya Instagram ya. Sama istri dulu coba nggak buat promosi. Memang media itu penting Mas ya. Akhirnya awal menang ini saya masukkan di Instagram, Facebook, akhirnya follower ya. Maksudnya yang bukan follower sih, maksudnya yang mengenal lebih banyak lah. Terus akhirnya dapat info-info juga dari Instagram atau media. Ini akhir tahun 2018 memang pas lagi di sela-sela ya Mas. Saya itu sukanya itu kalau ada job terus kayak job fisik atau job yang memang real, saat bosen atau lagi nggak ada mood itu nyari sayembara Mas. Oh gitu. Jadi kayak apa ya, intinya sih pingin meluapkan ekspresi lah. Ini waktu ngerjain cuma 3 hari atau 4 hari, waktunya deadline-nya seminggu. Ini akhirnya masuk 5 besar awalnya, terus presentasi di blok office Kota Batu ya lumayan dibantai juga ini. Akhirnya ya masuk juara harapan 5. Ini lumayan. Nah, ini konsep-konsep yang saya masukkan sih, kan saya kan memang cenderung ke ini Mas, suka simbolisme ya. Jadi kadang memang kalau kita masukin simbolisme, fungsinya rada kurang, kita masukin ide, pasti nggak bisa menutupi antara fungsi sama estetika, jadi harus ada yang berseberangan. Terus kemarin ada desain yang lebih bagus, mungkin lebih dapat lah ya. Terus di 2019 ini sebelumnya memang berbarengan sama Lombok ada bencana gempa bumi. Terus Indonesia Young Architect ini ngadain semacam exhibition atau sayembara ya. Itu saya pingin nampilin ide yang berbeda, di mana kalau bencana kan pasti bahan-bahan kan pasti hancur Mas ya. Jadi di konsep ini pingin membuat sesuatu yang rada nyeleneh lah, bahan yang didapat tapi bisa didaur ulang, yang mana pinginnya ini konsepnya sih saya ngambil ini pipa PVC yang dirangkai terus di dalamnya dikasih sampah plastik. Nah, sempat kemarin jurinya sih ya milih sih masuk 5 besar, ya lumayan, mungkin kalau dikaji ulang mungkin bisa dikembangkan ini ya. Jadi untuk bahan-bahannya kan semacam semi knockdown yang ini. Terus di 2019 ini Jaya Board juga ngadain rumah tangga bencana juga, sempat masuk di 25 besar. Ini konsepnya 2019 juga, ini ada Gajah Mada Eco Green Competition, ada Master Bathroom. Dia menggunakan material sisa sih, jadi material sisa
dikombinasi gimana bisa dimasukkan ke dalam desain. Jadi masuk di eco green sama kayak airnya bisa didaur ulang, prosesnya gimana, kita masukin ke ide ini dan masuk. Yang ini kemarin di 2019 ini adaptive reuse. Jadi ada bangunan pabrik yang terbengkalai, kita dikasih semacam tantangan gimana untuk mengolah lahan tersebut tanpa harus mengubah struktur bangunan. Jadi kita masukkan ide-ide. Dan kemarin sempat pameran juga di Bali, ini tahun 2019. 3 hari di Bali pamerannya. Yang kemarin di 2020 ini juga yang lumayan apa ya? Lumayan menyenangkan, lumayan kaget juga bisa masuk di 5 besar. Yang mana memang kadang itu kalau kita ikut sayembara kan nggak mesti menang ya. Jadi kadang susahnya itu sudah kita ngikutin banyak, beberapa ada 2, 3, 4, 5 gagal. Tapi yang satu ini memang saya anggap gagal, Mas. Jadi saya nggak cek email, nggak cek apa, kita kerjain konsepnya. Oke, ternyata kaget juga, ternyata kok masuk. Apalagi jurinya juga lumayan killer ya. Ini, ya. Jadi terus juga lumayan bergengsi. Akhirnya alhamdulillah ini masuk 5 besar. Kemarin sempat 2 kali ini Mas presentasi ke Jakarta. Jadi kita sempat presentasi ke Jakarta ini. Terus memang apa yang berempat lainnya juga oke banget ya. Jadi kita masih belum bisa masuk 3 besar. Jadi ya masih di 5 besar. Mungkin kedepannya lah harus dipacu untuk menggali yang lebih baik ya. Jadi ini memang konsepnya kemarin itu light and shadow. Saya ingin nampilin yang benar-benar apa sih itu light and shadow versi kita. Nah, yang terakhir di awal tahun kemarin ada kreatur 3 ngadain, kita nyoba masukin, ada room modular house, kita masuk juga 10 besar. Ya. Nah, kesimpulannya sih ini sih Mas, sayembara arsitektur memang di bab awal tadi kan jalan pintas ya. Jadi jalan pintas untuk mencari jati diri dan karakter. Jadi tahap awal kita untuk mengenalkan diri kan harus menunjukkan sesuatu. Untuk menunjukkan sesuatu, kita kalau mengharap klien kan kadang klien ya itu tadi, kalau kita belum punya karakter, belum mengenal, pasti akan susah lah ya untuk masuk ya. Ya salah satunya dari sayembara ini, kalah menang pun tak masukin Instagram atau media sosial, minimal kadang itu orang itu meng-hire kita atau mengajak kita itu dari desain yang tidak masuk. Jadi Mas Midun, ini Mas Midun ya? Iya Bu, saya suka Mas sama desain ini, bisa kita dibuatkan desain kayak ini di kota A gitu. Ya, oh boleh Bu. Lebih cepat ya Mas jadinya ya? Jadi lebih cepat ini Mas. Jadi karakternya, cuman kadang kalau karakter kita berbeda itu sama yang umum ya, itu ya balik lagi. Kadang tidak semua orang ke kita gitu. Jadi harus sabar lah kalau kita ngambil desain yang beda sama yang aman gitu ya. Kalau orang misalnya desainnya aman, dapat proyek banyak, desainnya oke. Kalau kita kan kadang desainnya pingin yang berkarakter ya, atau yang berbeda. Itu kadang orang itu nggak langsung suka gitu ya. Tapi kalau suka ya kita dicari. Kalah kemenangan yang tertunda, menang kekalahan yang sudah terlewati. Nah, kadang itu saya itu menyimbolkan itu kayak kita itu melihat pedagang kaki 5. Jadi kita harus menggelar karya-karya itu tanpa harus orang langsung mampir, tapi suatu saat kalau orang itu sudah klik sama desain kita atau karya kita, pasti karya kita akan dicari, Mas. Itu sih yang lumayan jadi kesimpulan ya. Jadi kita harus gampangannya kita harus nampilin dulu lah. Jadi nggak harus orang ke kita dulu. ya itu sih Mas. Kayaknya. Oke.
Terima kasih Mas Midun. Itu udah ya Mas ya presentasinya semua ya. Sudah. Oke. Terima kasih Mas. Itu presentasi yang apa namanya menarik sih sebenarnya walaupun simple. Pertama yang saya pengen tanya itu Mas, dari itu Midun itu nama apa Mas? Kalau Midun ini sih nama kecil Mas. Kalau dulu Oh, Mas, nama kecil. kalau lihat itu Siti Nurbaya. Oh. Baru ya. Iya. Saya itu Si kan Midun. suka nonton Siti Nurbaya. Terus saya kan kecilnya tuh bandel gitu loh Mas. Si Midun. Oke. Ya itu akhirnya saya dipanggil lah si Midun itu. Nama hoki kalau sekarang. Nama hokinya Midun ya Mas ya? Ya kalau di kampung, di kantor itu kalau nyari Miftah gitu pasti nggak dapat. Siapa Ini itu? Iya pasti. Oh gitu, Midun. Jadi aku pertama kali follow kan ini Midun, kok namanya lucu ya. Misalnya nggak ada Jawa-Jawanya gitu. Biasanya kan kalau dari Malang itu kan adalah Jawa-Jawanya dikit gitu. Ini kan Midun, oh yaudah apa-apa gitu kan temenan gitu di Instagram. Dan saya kenal Mas ini di Instagram sih memang. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mas yang ingin kita ngobrol-ngobrol aja Mas ya. Jadi tentang Mas Midun ini gitu kan. Tadi Mas ceritakan masalah yang ada kliennya punya idealis juga, kita juga punya idealis juga sendiri gitu kan. Apakah itu tantangan terbesar sebagai arsitek atau masih ada tantangan yang lebih besar lagi Mas? Kalau sekarang sih memang itu tantangan terbesar Mas ya. Ya, itu ya. Tapi sebenarnya sih tergantung kitanya sih, kalau kita fleksibel atau kita bisa ngambil sebenarnya atau bisa merangkul owner sih sebenarnya sih itu bisa kok. Jadi sebenarnya klien atau owner itu kan sebenarnya kan nggak boleh kita itu kaku lah ya, maksudnya kalau kita A terus dia harus ke A itu memang nggak baik ya kan, yang balik lagi yang menempati kan dia gitu. Jadi memang kita harus mengarahkan dulu yang terbaik. Kadang saya arahkan dulu yang terbaik sampai terakhir dia yang memutuskan Mas. Jadi keputusan akhir kayak hasil akhir endingnya itu finali dari owner. Jadi kita sudah memberikan masukan-masukan ya. Jadi jangan sampai lah kadang masa kita harus menjerumuskan, cuman kalau owner sudah bersih keras ya sudah saya lepas gitu Mas. Ya sudah gitu ya. Saya lihat sih beberapa ini memang sayembara, Mas Midun kan mengikuti sayembara ini kan selain untuk menunjukkan idealisme itu kan juga ingin eksplorasi dan publikasi yang cepat gitu Mas, jalan pintasnya gitulah gitu kan. Ini saya pikir sih bisa diikutin sama arsitek lain sih, sebenarnya arsitek muda yang lain juga bisa seperti ini. Maksudnya kalau memang kadang-kadang benar sih kata tadi Mas bilang, kadang klien itu ya mereka udah punya referensi sendiri, udah punya idealisme sendiri. Kadang-kadang mereka kayak bahasa arsitek sama bahasanya klien itu kan bagian langit dan bumi Mas ya. Kita bilangnya denah, dia bilangnya layout, kita bilangnya kolom, dia bilangnya tiang atau pilar gitu-gitu. Pokoknya kan banyak beberapa bahasa-bahasa yang nggak nyambung, apalagi bahasa konsep gitu kan. Mereka kan makanya mungkin melalui sayembara mungkin Mas bisa lebih cepat sih. Mungkin aku senang sih sama judulnya Terabas itu sih. Nah, waktu Mas kerja di kontraktor Mas pertama kali, itu tuh apakah memang Mas ditantang untuk belajar hal-hal konstruksi atau memang Mas sendiri yang minta atau gimana Mas? Karena kan mereka tahu Mas lulusan arsitektur gitu. Kalau ini sih lumayan lucu sih Mas ceritanya ya. Jadi kenapa saya masuk di kontraktor juga itu ini dosen saya saya nawarin saya mau nggak gitu. Apalagi kalau kita lulusan, enggak kita aja ya, maksudnya semua teman-teman pasti lulus kerja apapun pasti kita ambil. Ya. Cari pengalaman. Nah, terus waktu itu sama, saya juga prinsipnya kayak gitu. Oke lah, nyoba kontraktor itu. Jadi pertama kali itu ini waktu belum sidang Mas. Jadi saya sudah lulus tapi belum yudisium. Jadi waktu itu kok untung ya. Jadi saya ini kantornya di Surabaya, saya sama teman nyoba tes 1 hari terus masuk.
2 hari selang tes itu langsung disuruh ke Jakarta, Mas. Nah, dan di Jakarta itu waktu puasaan. Dan proyeknya kan hypermat. Hypermat itu enaknya tiap 2 bulan boleh pulang. Tapi pas waktu ini rezeki saya juga. Waktu ini kan mau lebaran, jadi saya itu kerja awal nggak sampai 3 minggu sudah boleh pulang. Dan dibiayai kantor gitu, Mas. Dapat THR lagi. THR-nya udah dapat. Ya, dapat Mas. Lucu, Mas. Kalau perusahaan besar kan dapat, Mas. Berarti kita masuk 3 minggu, 3 1 minggu bulan. gitu. Terus waktu awal itu memang sempat ini, Mas, nggak kerasan. Soalnya kan datang-datang kita ke bedeng atau direct kit di lapangan gelap, apalagi hypermat kan. Kalau hypermat ini, Mas, di basement. Gelap, di basementnya. Gelap, debu, terus apa yang harus dikerjakan, Mas, itu loh. Terus bos saya ini memang orangnya baik ya. Dulu itu saya itu di semacam kayak di ospek, Mas. Jadi sempat saya itu sering dikerjai, Mas. Jadi kayak dia kayak dikasih kerjaan yang susah-susah, yang nggak bisa, yang sampai saya itu mau keluar, Mas. Ya. Jadi sempat itu malam-malam itu disuruh ngawasin tapi nggak ngerti, Mas, apa yang harus diawasi. Kayak kita lulusan arsitek ada orang ngecat, apa yang harus diawasi ya, yuk. Ternyata kalau orang ngecat jangan sampai kena aluminiumnya, jangan sampai kalau lantainya tidak dialasi harus dikasih alas dulu, yaitu tugasnya supervisor lah ya. Ngingetin. Jadi kalau itu kan di kuliah nggak ada, Mas. Jadi waktu pertama itu ya tak lihat itu, gitu, liatin terus malam-malam saya kayak dicengkeweng gitu loh. Jam 2 malam itu dilihat ini loh, pengawasanmu, hasilmu. Kok ada orang ngecat aluminium kok nggak kamu ingatkan? Saya nggak tahu, Pak. Iya, ya itu, Mas. Jadi pengalaman itu yang luar biasa. Oh, ternyata itu tugasnya itu di lapangan banyak ya. Jadi ternyata nggak sekedar gambar dan ngecek bener apa enggak gitu ya. Jadi jam berapa ya? Jam 2 itu sempat saya bersihin, Mas. Jadi saya sempat kayak drop lah ya, sempat nangis dulu itu, sempat ingat saya ya, sempat anak mau baru gitu. Telepon kakak saya, Kak, saya mau keluar, janganlah, pengalamanmu lebih berharga. Iya, Mas, jam 2 itu saya nangis, Mas. Saya lap-lapin, Mas, saya gosokin. Akhirnya besok pagi, namanya orang lapangan, bos saya juga tahu saya mungkin tanggung jawab. Ayo makan-makan. Wah, itu untungnya bos saya ini memang pendidik. Jadi saya kayak bukan di sidang ya, diomongin itu, kamu kan arsitek, kamu janganlah drafter. Jadi aku ingin ngangkat kamu itu ke supervisor. Jadi kalau kamu hanya sekedar drafter, yang penting aku cari teman-teman STM aja untuk ngedraft. Ya. Jadi ntar kamu tak ajari untuk ngitung, tak ajari untuk opnam, tak ajari untuk melihat tukang itu gimana gitu. Jadi luar biasa, Mas. Iya, Mas, itu yang akhirnya sekarang itu saya ingat-ingat, wis. Jadi untuk quality control itu memang kita arsitek itu magang di kontraktor itu awal-awal memang kalau saya sih kayaknya wajib ya. Iya, nah itu benar kan, Mas, maksudnya perjalanan seorang arsitek itu kan tidak hanya sekedar dia melihat site, dia hanya melihat referensi literatur dan menggambar kan, bahwa di belakang itu kan banyak ya, Mas, ya, kayak tadi Mas bilang pada saat pengawasan kita juga harus mengawasi kan supervisor, harus ada yang sesuai gitu, nggak hanya sekedar desain doang, karena desain itu kan harus dipertanggungjawabkan juga gitu kan. Terus aku menarik ini yang Mas ini ke 2016 Mas bikin Midun and Partners. Nah, ini partnersnya berapa orang, Mas? Jujur ya, sebenarnya partnernya itu saya single, Mas. Jadi semuanya itu saya kerjakan sendiri kalau tahap desain. Jadi kalau banyak yang tanya sih memang kadang teman-teman, Mas nerima magang nggak, teman-teman mahasiswa gitu. Ya jujur aja memang selama ini sih masih saya kerjakan sendiri, Mas. Jadi kayak desainer dari tahap awal desain apa. Jadi sekantor berapa orang, Mas, sekarang? Kalau Midun Partner, saya sendiri. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri. Cuman ya itu namanya partner. Jadi gini, Mas. Kalau lainnya memang saya supin. Jadi untuk kantor sih memang saya handle sendiri. Tapi kalau misalnya saya memang kewalahan butuh draft, ya saya lemparkan ke sub gitu. Kalau butuh misalnya ada pingin estimator, selama kalau yang kecil-kecil saya kerjain sendiri. Tapi kalau yang rumah tinggal ya saya supin ke teman.
Terus ada kontraktor, saya asupin ke teman, ntar saya yang ngawasin gitu. Bener sih itu udah, partnernya kayak gitu udah cukup, nggak apa-apa. Aku sih senang dari bangunan tadi Mas nanya, yang bangunan yang tadi awalnya tuh Mas kasih konsep yang kayak rumah Batak gitu ya, rumah kayak rumah adat Batak itu. Terus di desain kedua ternyata dia minta jadinya seperti semacam klasik klasik Mediterranean gitu-gitu ya. Iya. Dan terakhir itu yang ketiga jadinya desainnya berubah lagi. Tadi kan Mas cerita kan ini yang kedua udah Mas lepas aja, kasih desain lepas. Dan ketiga walaupun desainnya berubah juga jauh dari yang pertama banget, tapi dia tetap ngubungin Mas untuk mengawasi gitu. Yang aku ingin tanya, kenapa dia menghubungi Mas lagi? Kan dia bisa menghubungi orang lain Mas gitu, untuk mengerjakan. Karena desainnya udah beda jauh kan? Kalau sama yang klien ini sih sebenarnya sih saya itu sudah dianggap apa ya, kayak teman lama atau partner lama gitu loh Mas. Saya dulu sih sempat sudah sebelumnya membantu dia itu ada beberapa proyek, rumahnya dia itu kasus, jadi dikerjain orang, ditinggal gitu Mas, terus saya kerjain. Jadi kayak semacam ada apa ya, ada chemistry gitu ya. Terus saya yang dari desain 2 saya tinggal, terus yang desain 3 ini dia itu ngomongnya gini ya, sempat saya dibohongi. Saya disuruh membantu desain interior Mas. Jadi untuk fisiknya ada arsitek lain, saya bantu di interiornya. Kalau itu kan, kalau interior oke lah, nggak masalah. Ambil lah Di gitu. sisi lain ya kata teman-teman kan ya ngapain disia-siakan kalau orangnya kita desainkan mau, ya nggak apa-apa. Ternyata yang dalam itu sesuai sama konsep saya Mas. Jadi saya kasih konsep, dia nggak banyak nolak. Jadi oke. Jadi oke lah, di tengah-tengah jalan rumahnya masih 70%, desain interiornya sudah oke, saya dijerumusin untuk membantu menyelesaikan yang depan gitu Mas. Ya jadi mau nggak mau ya apa ya, semacam ya kayak ya setengah-setengah sungkan. Ya oke lah, jadi yang depan ya saya tinggal ngelanjutin dari gambar arsiteknya yang ketiga ini Mas. Jadi setengah yang depan itu saya bantu di apa ya, pengawasan sama pemilihan material lah. Saya rada-rada beraniin main-main batunya, saya pilihin yang rada-rada cakep gitu. Tapi kalau interiornya pure dia 95% ngikut desain kita sih. Berarti ini masalah kepercayaan ya Mas ya? Iya. Ya percaya untuk balik lagi kan gitu sebenarnya. Walaupun desainnya udah jauh beda gitu ya. Kita sedih kalau lihat ini Mas. Itu memang ada itu dilema teman-teman ya Mas, beberapa bahwa ini mau tak akuin jadi karya apa enggak ya gitu kan, kadang-kadang kan gitu Mas ya. Iya Mas, betul itu. Desain awalnya tuh keren, 2-3 pas ujung-ujung aduh kok gini ya, tapi ya memang bisa kita promosiin, cuma kok kayaknya ini mau tak akuin karya apa enggak ya gitu. Iya, kalau itu kebanyakan hampir 70% arsitek gitu Mas. Iya, jadi kadang itu ya hanya sekedar apa ya, gampangannya ya sekedar untuk mencari operasional. Iya, operasional iya. Makanya saya kan dari awal kadang kalau kita masih arsitek awal idealis langsung kencang ya susah Mas, ya kan? Ya, kita kan susah. Jadi apa ya akhirnya saya sering juga dihubungi sama mahasiswa. Wah, ini kesempatan. Jadi mungkin bisa buat sayembara ini buat teman-teman mahasiswa juga lah ya. Jadi banyak teman mahasiswa yang mungkin tertarik lah ya sama ngasih pengalaman kalau kita lulus nggak langsung lah bisa desain orang A, nggak mungkin gitu. Tapi ada caranya, makanya jalan pintas atau terabasan itu tadi yang sering tak kasih info ke teman-teman, ke teman mahasiswa, ada kok jalannya gitu. Tinggal mau apa enggak, soalnya kan kadang lomba sudah ngeprint, ngirim, habis uang nggak menang. Ya, kita kadang sudah dikasih ide banyak, waktu nggak menang. Tapi ya balik lagi, kalau kita nggak nyoba dari kekalahan, kita nggak akan menang. Nah, itu pengalamannya Mas. Dan aku kalau nggak salah nilai kumnya anggota IAI itu kalau ikut sayembara itu ikut aja itu udah gede Mas kumnya, apalagi menang. Jadi tadi kan Mas bilang kalah itu
menang yang tertunda dan menang itu adalah kekalahan yang sudah terlewati. Dan aku senang banget ini Mas filosofi ini karena mau menggambarkan ya optimisme sih sebenarnya, dan jangan berhenti mencoba terus. Toh kan ya kalau kita pikir-pikir sebenarnya kan sayembara ini kan mungkin mengeluarkan uang dan waktu ya Mas. Cuma kan minimal kita kliennya itu tidak rewel-rewel amat kan gitu kliennya Mas. Kliennya kan kita ngikutin TOR gitu kan, ngikutin aja lah itu gitu kan. Mas bilang ini adalah jalan pintas untuk mengerjakan idealisme dan publikasi gitu Mas. Sampai saat ini apakah itu memang terjadi gitu Mas? Finally iya. Jadi sempat kemarin awal tahun itu kaget juga. Ada orang yang hubungi, tiba-tiba kan kalau kita di sosial media kan kita cantumin juga ya link atau nomor HP kita. Terus kok ada nomor baru, hubungi saya Ibu A gitu ya. Ya. Saya tertarik Mas sama desain yang ini. Saya juga sudah follow Mas. Tapi yang mana Bu ya? Dia memang lumayan, dia itu memiliki salah satu perusahaan besar Mas di Kota Madiun. Saya suka Mas yang tipe joglo ini. Ya salah satunya itu hasil sayembara yang kalah Mas. Tapi desainnya ya kalau unik dibilang ekstrim iya. Kalau orang suka, enggak suka. Jadi desainnya memang nggak aman. Maksudnya itu yang nggak aman memang bukan desain yang sekarang orang mungkin yang sekarang lagi hits ini. Itu enggak. Kalau saya kan memang cenderungnya ke arsitektur Nusantara ya basicnya. Ingin mengangkat lokalitas, terus dihubungi, saya ingin buat kafe di Madiun. Nah, terjadilah diskusi, akhirnya cocok, dan kemarin sempat ngerjain di Madiun kafe yang lumayan heritage lah ya. Jadi dan orangnya itu cocok, kalau dia kan semi adaptive reuse ya. Jadi saya nggak pingin ini sudah ada bangunan kodim lama, atapnya gentengnya lama. Oke, jadi saya pinginnya mempertahankan atap ini, dan ibunya langsung oke ya. Yang kayak gini kan yang nggak bisa kalau kita klien-klien umum ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau dia sudah milih kita, dari lihat desain kita, pasti dia akan ikut ya. Itulah yang mungkin arsitek-arsitek yang maksudnya sudah bukan terkenal ya, yang sudah senior bisa menggiring klien atau owner Mas. Jadi prosesnya itu. Jadi kalau kita sudah menampilkan, owner sudah senang sama kita, kita baru bisa idealisme itu digiring ya. Jadi mulai ibu yang suaminya, ini gendengnya ini sudah jelek, buang aja. Terus saya bilang, oh enggak Pak, itu kita pakai aja. Istrinya yang nelpon saya, suka, oh ya enggak apa-apa Mas Bidon, enggak usah dibongkar, pakai yang sudah ada aja, yang itu kayaknya lebih boys gitu, lebih estetis gitu. Ya itu, jadi kita ngarahinnya itu, desainnya itu hampir 90% ya ikut kita gitu Mas. Iya, berarti itu it works ya Mas ya, maksudnya berhasil gitu kan untuk apa namanya, minimal kan kalau sayembara kan kita ada penugasan gitu kan ya, jadi kita tidak ngambang gitu kan untuk membuat sesuatu. Kadang-kadang teman-teman aku lihat di Instagram itu kadang-kadang mereka bikin desain itu yang mungkin idealismenya dia, tapi kadang-kadang itu tidak ada penugasan dari baik itu klien ataupun apa, jadi mereka bikin aja gitu. Kadang-kadang nanti jadinya kan kemana-mana tuh Mas, tidak terarah ya. Kalau ikut sayembara kan jelas habis waktu, habis uang, tapi juga kamu dapat portfolio gitu kan. Iya betul Mas. Wong kadang kalau nggak ada sayembara itu saya buat masalah kok Mas. Maksudnya iya. Jadi kalau dulu sempat nggak ada sayembara itu saya buat masalah itu kayak buat clue-clue, saya pengen buat rumah yang ukurannya kecil tapi ada orang tua sakit. Nah, kita gimana cara buat rumah ini nyaman untuk orang tua yang sakit, yang nggak bisa berjalan, harus pakai tempat tidur yang bisa bergerak. Nah, itu kadang tak buat gitu-gitu Mas kalau nggak ada sayembara. Ya bikin aja ya Mas ya. Iya, jadi intinya sih ya yang tadi tuh, kita tunjukin aja, kita gelar aja di jalan. Gampangannya gitu. Jadi orang lewat ya lewat, tapi waktu di rumah orang lewat, tadi di jalan sana ada yang jualan, balik gitu lagi ya. Biarpun nggak sekarang gitu sih. Iya. Aku sangat apresiasi Mas Midun dengan
pekerjaannya. Dan saya sangat nggak tahu nih, mungkin ini perjalanan, ini rezekinya Mas Midun sih, maksudnya awal kerja itu langsung ke kontraktor dulu, tapi kontraktornya sangat concern untuk masalah kamu arsitek, kok ya jangan kerja di sini terus, dan dia memang mau mengencourage ya Mas ya untuk jadilah arsitek gitu. Tapi saya sangat Mas tuh basic sipil dan basic lapangannya itu dapat juga gitu. Jadi makanya tadi pas Mas bilang Mas kerja sendiri, ya bukannya tidak mungkin, sangat mungkin sekali dengan pengalaman Mas gitu kan, dengan Mas Midun and Partners itu. Dan Mas lanjutin juga dengan sayembara. Sayembara ini juga tidak banyak orang yang mau gitu ya Mas. Kalau banyak orang yang mau gitu, kayaknya kayaknya sayembara bisa tiap bulan ada 1 atau 2 kali. Sekarang orang kadang-kadang mereka mikir kan, aduh sayembara buang duit ya, buang print segala macem. Padahal sebenarnya kan ya nggak apa-apalah, invest ya sebenarnya Mas gitu. Mas ada tips nggak untuk ini Mas, memilih sayembara mana yang kira-kira ini cocok gitu, apakah Mas ambil semua atau memang ini pilih-pilih sayembaranya gitu Mas? Kalau saya sih sayembara sih nggak milih-milih Mas ya, dalam artian yang sesuai sama arsitektural. Kadang memang ada sayembara itu yang kawasan, kayak kemarin ibu kota gitu sih memang berat ya. Maksudnya kan bukan IKN itu kan kelasnya kan maksudnya kawasan ya, bukan building atau apa ya, yang ya saya juga ngukur kemampuan lah ya. Berarti Mas ambil yang sesuai kemampuan sesuai kemampuan, tapi yang skalanya yang skala ya sedang menengah lah ya. Jadi kalau untuk desain apartemen yang masih sekitar building dan lingkungan kecil sih tetap tak ambil sih. Kalau yang luas kayak skala besar sih kemungkinan enggak ya. Ya kan kadang-kadang orang ini aku pengen ikut ini jurinya enak gitu, ini jurinya yang killer gitu kan, atau ini hadiahnya gede gitu kan. Iya Mas, kadang itu kalau kemenangan kadang orang kan mikir lihat juri ya ini desainnya harus kayak gini ya. Kalau saya sih kadang tak tantang, maksudnya jurinya seneng ini, saya tak buat yang kayak gini ya. Memang kita nggak menang kan ya, jujur aja kalau sayembara itu kan kaitannya sama selera Mas ya. Iya. Jadi kalau ngomong juri A seleranya modern, kita kasih tradisional pasti di-keep. Tapi kalau saya sih bukan kalah menangnya tadi, saya cuma pingin dia tahu saya desainnya ini, karakternya ini. Kalau saya nggak menang ya sudah. Memang saya nggak mau kalau misalnya dosennya suka modern, saya ikut modern, ya ngapain gitu. Jadi memang iya. Jadi kalau pingin sih nggak sekarang kita menang, tapi minimal jurinya lihat, desainnya si Midun ini dulu yang kalah ya. Tapi oke juga ya sekarang harusnya gitu. Jadi kayak klien tadi. Iya, benar Mas. Ini ada poin lagi nih yang aku catat itu dari Mas adalah angkat nilai lokal dan mencoba selalu berusaha menjadi partner bersama setiap klien gitu ya Mas ya. Iya. Dan selalu optimis untuk menghadapi proyek dan sayembara gitu. Dan berkarya saja, jangan jangan tunggu-tunggu waktu dan segala macam. Mas, ada nggak pesan atau tips saran untuk arsitek muda khususnya di Malang nih Mas, menghadapi tantangan arsitek di masa depan? Buat teman-teman arsitek wilayah Malang sih sebenarnya sih kadang mungkin teman-teman kadang ya bukan Malang aja ya, kadang lokal atau daerah kan kadang cenderung minder Mas ya. Maksudnya ada arsitek mungkin yang nasional atau di luar Malang yang top, tapi bukan itulah. Maksudnya mari kita memulai tadi, gimana kita untuk optimis untuk lebih maju dengan cara-cara kita lah. Mungkin ada yang memperbanyak relasi atau memperbanyak proyek. Kalau proyek kan pasti nunggu juga ya, maksudnya memperbanyak desain. Intinya sih perbanyak desain lah, biarpun desain itu kadang desain fiktif dalam tanda kutip. Jadi jangan minder, terus berkarya, membuat sesuatu yang baru yang kadang ya jarang orang menemukan itu ya. Salah satunya ya jalan pintas yang simple itu sih Mas. Ya. Sayembara. Oke Mas. Ada quotes untuk MAW 2021 Mas tentang event Malang Architecture Week 2021. Ada
ininya Mas? Tanggapan Mas? Buat ya Malang sih saya seneng ya, maksudnya untuk Malang ini lumayan aktif teman-teman dari MAW atau dari panitia ini kayaknya kompak untuk kedepannya, dan kayaknya sih lebih lebih cenderung kekeluargaan ya, lebih merangkul, kayak nggak ada senior junior juga. Jadi kayak saya ini juga diundang, dirangkul, sering dihubungi, terus sering sharing, itu sih oke kok Mas. Jadi nggak harus sekarang kita ketemu atau langsung bertatap muka, tapi sharingnya sih bisa macam-macam ya, via WA, via Iya. Zoom Berarti meeting. ini acara yang bagus ya Mas ya, dan bisa Bagus cair ya. ya. Iya, bagus Bisa ini cair acaranya. antara teman-teman yang lain juga. Oke, teman-teman, ini kita terasa ini udah hampir berapa, dikasih waktunya berapa, kita ngobrolnya berapa lama ini nggak tahu ini. Mohon maaf panitia. Ini nanti teman-teman bisa teman-teman bisa mampir nanti ke pameran virtualnya Malang Architecture Week yang akan berlangsung nanti yang sudah ngajak. Nah, nanti kita ajak nih teman-teman untuk mampir ke pameran eksibisi 50 karya arsitek IAI wilayah Malang. Ini aku lihat di posternya ada Agung Budi Prasetyo, Abadi Mardika, Agung Haryadi, sampai ke ada Pak Sairwan juga ikut ini pameran juga, Mas Yosaf, Mbak Livi, Muhammad Farid, Yuda, Faiz Dian, Azwar Effendi, Atta, Armudia Indra. Oh ini Mas Indra ya. Wah banyak nih, ada 50 orang ya Mas yang ini yang ada eksibisi 50 karya arsitek. Jangan lupa juga mampir ke booth pameran buku arsitektur, ada diskon katanya, ini dari panitia bilang ada diskonnya. Terus teman-teman yang ketinggalan tayangan nanti bisa klik link yang ada di virtual Malang Architecture Week. Dan ini sebelum saya tutup, ini saya lihat ini Mas Midun ini koleksi Vespa kayaknya. ini nilai lokal sekali ini. Membangkitkan yang sudah usang. Membangkitkan yang tua-tua. Ini mobil seret ya Mas ya? DRC seret ya? Mobilan Mas, VW Mas. VW, yang mana? Mas, ya? Warna biru. Biru sama biru itu biru ya, Honda Leaf itu Mas, 300 cc cuman. Widih. Lebih kecil ya? dari Mini Cooper ya. Oh, keren. Wah, jadi ke teman-teman boleh follow nanti akunnya Mas Midun and Partners yang sendiri, walaupun ada partnersnya, tapi dia tetap sendiri kerjanya. Karya-karyanya keren-keren, ini teman-teman bisa lihat, ini ada beberapa karya-karya sayembara dan ada karya proyek pribadi juga, dan unik dan sangat-sangat lokal, walaupun dikemas dengan secara modern desainnya, tapi tetap mengambil unsur lokal dan memperhitungkan biaya yang sangat baik, karena kebetulan Mas Midun pernah punya basic untuk di lapangan atau kontraktor. Mas, terima kasih Mas Midun udah mau hampir di MAW Podcast kita ini. Habis acara podcast ini, teman-teman jangan lupa nanti jam 7 malam ada talk show dengan arsitek asal Malang. Arsitek asal Malang yang berkiprah di luar kota Malang, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, ntar malam ada podcastnya bersama mereka. Oke Mas, kita tutup dulu acaranya. Mas Midun, terima kasih banyak sekali lagi Mas. Sama-sama Mas, sama-sama. Saya juga terima kasih Mas Valin. Sip, terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.